Hai guys, welcome back. Hari ini aku bakal kasih 5 rekomendasi clay mask yang cocok di muka aku. Dan harganya kalau nggak salah nggak nyampe 200.000. Kalau misalnya lebih, ada satu kalau nggak salah lebih dari 200.000, tapi kalau nggak salah lebihnya dikit gitu. Dan di sini gue bakal ngebahasnya berurutan dari yang least favorite sampai yang ke paling favorite. So, daripada intro yang panjangan, langsung aja ke barang yang pertama. Yang pertama, gue punya barang dari Wardah, dan di sini gue punya Wardah Mineral Plus Clarifying Clay Mask. Ini kalau nggak salah harganya sekitar 19.000 atau 20-an ribu. Kalau dari packaging sih, gue suka karena bentuknya itu tube, jadi dia gampang dibawa kemana-mana. Udah gitu warnanya nggak berisik, jadi nggak terlalu feminim, nggak terlalu cowok banget juga. Jadi kayaknya kalau misalnya ada di tas gue tuh nggak kayak cewek banget gitu loh. Lanjut ke reviewnya di sini, menurut gue masker clay mask dari Wardah ini baunya tuh agak tajam. Dan gue pernah cobain clay mask dari Garnier, wanginya tuh mirip gitu. Dan kalau misalnya kalian apply di dekat mata, ini tuh agak perih gitu. Dan dari sisa barang yang gue bakal bahas nanti, ini adalah clay mask yang paling cair gitu teksturnya. Ini coba gue taruh ya. Meskipun dia nggak runny langsung gitu, tapi ini adalah clay mask paling cair. Jadi ini yang paling gampang diratain gitu. Nah, setelah diratain ini, dia punya kayak sensasi dingin-dingin gitu, tapi nggak ya ekstrim banget, jadi dinginnya tuh dingin biasa aja gitu. Dan masker ini tuh keringnya tuh cepet banget. Kalau biasa kita nunggu clay mask itu kering sekitar 10-15 menit, ini sekitar 5-10 menit aja itu udah kering. Dan keringnya itu nggak yang kering ketarik, jadi ini keringnya kering biasa aja gitu loh. Menurut gua clay mask yang ini tuh kurang deep cleansing gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau cari clay mask yang bener-bener deep cleansing banget, gue tidak menyarankan kalian untuk membeli yang ini sih. Tapi kalau kalian punya budget yang terbatas, menurut gua kalian mengeluarkan sekitar 19-20 ribuan untuk masker yang kayak gini, worth it sih. Next, di urutan keempat, gue punya dari brand Innisfree. Ini adalah Innisfree Super Volcanic Pore Clay Mask. Kayak gini botolnya, yang warna hitam. Kalau nggak salah dia itu juga punya yang varian yang biasa gitu, yang Volcanic Clay Mask yang nggak ada supernya. Kalau nggak salah warnanya lebih merah gitu. Nah ini tuh harganya sekitar 180 ribuan. Kalau dari packagingnya sendiri, ada yang gue suka, ada yang gue nggak suka juga. Yang gue suka dulu, yang pertama warnanya itu sangat universal sekali, nggak maskulin, nggak terlalu girly. Jadi menurut gue cowok cewek bisa punya tanpa harus malu menunjukkan ke temennya gitu. Karena biasa ada beberapa yang begitu gitu, malu gitu. Dan yang gue nggak suka adalah dia di bagian atasnya ini kayak agak mengerucut gitu. Jadi untuk ngambil produk yang nyangkut-nyangkut di sekitar ujung-ujungnya sini tuh agak susah gitu. Dan ini produknya udah habis ya, jadi gue nggak bisa swatch di tangan gitu. Lanjut ke reviewnya, teksturnya tuh padat, jauh banget padatnya dibandingkan si Wardah yang tadi. Tapi diratainnya itu masih lumayan gampang, nggak ada masalah sama sekali. Terus dia itu nggak ada wanginya sama sekali juga menurut gua. Dan efek dingin-dinginnya tuh nggak terlalu berasa. Nah, maskernya itu setelah 15-20 menit dia mengering. Dan mengeringnya itu agak kenceng yang kayak ketarik gitu loh. Dan dibilasnya agak PR, itu dia kurangnya. Nah, setelah dibilas, mukanya kita itu agak keset dan berasa sih bersih dan agak cerahnya itu. Nah, untuk 180 ribu, masker yang ini tuh bener-bener hitungannya irit banget. Karena gue sendiri tuh nggak pernah ngabisin. Dan setelah lewat 7 bulan setelah pembelian, masker ini akan lebih padat gitu teksturnya karena dia udah mulai mengering. Jadi lebih susah di-apply-nya gitu. Lanjut di urutan ketiga, gue punya dari produk lokal nih. Ini adalah Everwhite. Yang maskernya itu Let It Glow Strawberry Brighten and Flawless Clay Mask. Untuk packagingnya, ini sih girly banget ya. Kelihatan banget dari packagingnya, warnanya itu udah pink. Terus ada strawberry-strawberry-nya. Tapi yang gue suka adalah dia tetap ringkes karena bentuknya ini tube. Jadi kalau misalnya mau dibawa traveling, ini tuh gampang banget. Gak bakal tumpah kemana-mana dan gak makan tempat. Tapi meskipun wadahnya itu di tube, dia itu bukan masker clay mask yang teksturnya itu cair seperti si Wardah yang tadi, yang pertama gue bahas. Ini tuh benar-benar agak kental gitu, jadi dia keluar dari tube-nya tuh agak susah, harus dipencet sekuat tenaga banget. Ini aja gue udah pencet, tapi nggak keluar-keluar. Ini
Ya begitu. Ini gue baru udah pencet sekuat tenaga tapi keluarnya dikit banget. Nah, untuk wanginya itu menurut gue ini wanginya kayak yogurt strawberry gitu. Kalau misalnya kalian ke Bandung atau kemana gitu, terus beli yogurt di Cimory atau di mana, wanginya tuh mirip sama ini kalau menurut gua. Tapi menurut sebagian orang wanginya ini agak mengganggu karena katanya ada wangi-wangi alkoholnya. Nah, jadi buat kalian yang sensitif banget sama fragrance bisa mempertimbangkan lagi sebelum beli masker yang Everwhite ini. Nah, meskipun teksturnya itu kental, dia itu diratainnya masih gampang banget. Dan setelah ditunggu 15 menitan, keringnya itu nggak kering yang ketarik kenceng seperti masker Innisfree tadi. Jadi dia tuh keringnya tuh biasa aja gitu loh. Kalau misalnya dipegang tuh dia nggak nempel, tapi nggak yang ketarik gitu. Nah, untuk cucinya sendiri, dia itu di tengah-tengah levelnya di antara si Wardah. Kalau si Wardah tadi kan cucinya gampang banget gitu. Sedangkan si Innisfree tadi tuh cucinya tuh agak PR. Nah, kalau yang ini tuh di tengah-tengah, dia nggak se-PR Innisfree, tapi nggak segampang Wardah juga gitu. Terus hasilnya setelah dibilas, kulitnya itu kayak jadi cerah seketika, terus jadi lumayan halus juga. Tapi menurut gue masker si Everwhite ini kayak masih kurang deep cleansing gitu buat gue. Tapi untuk harganya sekitar 110.000 kalau nggak salah, masker ini worth it banget sih. Next di urutan kedua, wah ini gue udah mulai excited nih karena gue udah mulai suka banget nih pakai produk ini. Di sini gue punya barang dari produk lokal lagi. Ini adalah Saturday Lux Minty Gentle Scrub Face Mask yang seperti ini. Dari packaging, gue suka banget. Dia tuh simple banget gitu, nggak berisik, warna putih, nggak ada kelihatan terlalu feminim, nggak ada kelihatan terlalu maskulin. Jadi ya di tengah-tengah lah. Udah gitu, yang lebih gue suka lagi, dia ada kayak tutup beningnya gitu, supaya produksi maskernya ini nggak cepet kering, dan nggak luber kemana-mana gitu pas kalau misalnya kita bawa-bawa kan, seandainya traveling gitu kan, terus kita taruh di tas skincare, kan dia kebalik-balik gini. Kalau misalnya ada si tutup plastiknya ini, jadi produknya tuh nggak nempel di tutup sininya gitu loh, jadi nggak berantakan kemana-mana. Jadi gue suka banget dari packaging. Lanjut ke reviewnya, dari wanginya, ini adalah masker yang wanginya paling gue suka di antara masker yang udah gue bahas dan yang terakhir nanti gitu. Jadi wanginya tuh kayak wangi bunga gitu, yang seger banget. Meskipun namanya itu minty, tapi wanginya nggak ada mint-mintnya. Udah gitu dari teksturnya, dia itu padat kayak maskernya Innisfree yang tadi gue bahas. Tapi diratainnya masih ya lumayan gampang lah ya. Nah, efeknya pas diaplikasikan di muka, menurut gue dia tuh ada kayak dingin-dingin yang seger banget gitu. Tapi gue pernah pakein ke mukanya adek gue juga. Dia bilang itu rasanya panas. Nah, kalau menurut gue sih itu dingin ya. Jadi kayak memang seperti maskernya, namanya Minty Gentle Scrub. Dia ada rasa dingin-dingin mintnya gitu. Dan Gentle Scrub, memang dia ada seperti scrubnya gitu, kayak biji aprikot, tapi gue nggak tahu di sini dia pakai apa. Nah, setelah ditunggu 15-20 menit, maskernya ini tuh kering yang ketarik gitu, sama seperti si Innisfree. Dan ini adalah masker yang bersihinnya paling PR di antara masker-masker yang tadi gue udah bahas ataupun yang selanjutnya nanti gitu loh. Tapi nih, setelah dibilas, kulitnya itu berasa halus banget. Gue nggak ngerti kenapa, mungkin karena dia ada scrubnya gitu. Udah gitu seger banget, kayak berasa cerah seketika juga. Dan bersih banget sih, dia kayak mengangkat sisa-sisa kotoran dan minyak secara sempurna gitu. Nah, untuk masker si Saturday Lux ini, kalau nggak salah harganya itu sekitar 120 ribuan. Dan gue belinya di Shopee. Untuk semua produk yang gue bahas tadi atau nanti selanjutnya, gue bakal taruh link Shopee dan Instagramnya di description box gue, seperti biasanya, oke? Next, masker yang terakhir di urutan pertama ini adalah masker legendaris semua orang, masker andalan semua orang mungkin dari produk ini keluar kali, orang-orang udah pada suka gitu, dan sempet nge-hype banget, banyak just-tip yang menjual barang ini gitu. Ini adalah masker dari Lush yang Mask of Magnanimity. Nah, dari packagingnya nih, waduh, ini udah mirip banget sama packaging Saturday Lux yang tadi. Jadi, apa? Iya, betul banget, gue suka.
Tapi kurangnya di sini dari Lush ini dia nggak ada tutup plastiknya ini. Jadi dia sering nempel-nempel di tutupnya ini dan sering tumpah-tumpah minyak peppermintnya gitu loh kalau misalnya gua nggak masukin ke kulkas ya. Jadi ini kan maskernya tuh ada kandungan peppermint oil. Setahu gue cukup tinggi gitu kandungan peppermint oilnya. Jadi kalau misalnya gue nggak masukin ke kulkas, peppermint oilnya itu jadi kayak gimana ya, kayak numpuk di atas maskernya gitu loh, di atas maskernya. Jadi sebelum kita pakai, kita harus aduk lagi biar peppermint oilnya itu bercampur gitu. Nah, pas gue bawa-bawa pergi, kayak kebalik-balik gitu karena dia nggak ada tutup plastiknya. Jadi peppermint oilnya tuh sering gimana sih, beleber di samping-sampingnya gitu. Sebenarnya nggak masalah sih, cuma gue agak risih aja gitu. Nah, kalau yang ini wanginya itu bener-bener ada mintnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian pernah beli coklat mint, menurut gue ini wanginya sama persis kayak coklat mint pada umumnya ya. Udah gitu next, teksturnya itu kayak bubur oatmeal. Dan diratain di mukanya itu ya masih gampang lah. Lebih gampang daripada masker-masker yang tadi. Udah gitu dari scrubnya, ini tuh lebih gentle daripada si Saturday Lux yang tadi gue bahas. Nah udah gitu setelah maskernya didiemin sekitar 15-20 menit, keringnya itu nggak ketarik, jadi dia kayak ya nempel aja gitu loh. Kalau dipegang dia nggak keangkat gitu ya. Dan yang gue suka, dia itu dibersihinnya gampang banget. Dan setelah dibilas, mukanya itu kerasa segar, bersih, tapi exfoliatingnya itu kayak masih kurang sedikit gitu. Jadi mukanya agak halus gitu, nggak halus banget seperti si Saturday Lux yang tadi. Nah, masker yang si Lush ini menurut gua dia itu menggabungkan exfoliating dan hydrating sekaligus gitu. Jadi dia exfoliating yang super gentle banget. Tapi kurangnya masker ini tuh cepet banget habisnya. Kalau nggak salah gue cuma pakai 4-5 kali gitu. Ini udah habis. Cepet banget. Dan harganya itu kalau nggak salah sekitar 200 ribuan. Kalian bisa beli di Just Tip atau di e-commerce. Dan kalau misalnya kalian males beli di online, setahu gue nih ya, masker si Lush ini dijual di supermarket Grand Lucky kalau nggak salah ya. Dan harganya itu 300 ribuan kalau di supermarket itu. Menurut temen gue yang pernah ketemu masker ini di sana. Nah, itu dia guys, 5 rekomendasi clay mask yang udah gue sebutin tadi dan gue udah jelasin panjang lebar. Semuanya itu cocok di muka gue dengan harga yang varian banget ya. Dari 20 ribuan sampai dengan 200 ribu. So, kalian udah pernah ada yang cobain? Boleh banget komen di bawah review kalian kayak gimana. Komen juga boleh, produk apa lagi yang harus gue rekomendasikan atau produk apa lagi yang harus gue coba gitu untuk di video-video selanjutnya. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian yang lagi cari-cari clay mask yang bagus sesuai dengan budget kalian. Sampai jumpa di video berikut ya. Bye!